Kalau mau kita oprek-oprek gitu ya, mau cari apa lagi gitu Iya. istilahnya ya, bahasa Indonesia ini ya memang itu udah perumusan terbaik ya. Formulasi hidup berbangsa bernegara dan juga formula hidup buat kita secara pribadi. Mhm. Makanya Pancasila itu kan sebagai kepribadian bangsa ya. Kalau kita betul-betul menghayati sila-sila dari Pancasila itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan, kita juga bisa jadi manusia keren lewat Pancasila itu. Gitu ya. Begitu juga bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam nasional Merdeka. Balik bareng Kang Hari dan Bung Edi. Oke, Kari. Hari ini kita masih di program RPP, Ruang Edukasi Pendidikan Pancasila. Oke. Sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke, kita kembali lagi untuk membahas pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 ya. Dan hari ini kita masuk di bab kedua. Kalau di bab 1 kemarin kita membahas tentang lahirnya Pancasila melalui proses sidang BPUPKI Iya. dengan rangkaian cerita yang kemarin sudah kita bahas ya, Bu Edi ya. Iya. Dan hari ini kita akan membahas di bab kedua itu lebih kepada nilai Kebersamaan ya. kebersamaan terkait perumusan Pancasila itu sendiri ya. Betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Di bab kedua itu kurang lebih bahasanya seperti itu, dan kita akan juga sharing kepada teman-teman guru-guru dari Sabang sampai Merauke tentang materi ini, apa saja yang menarik, dan selain itu kalau tidak salah di dalam buku itu juga dibahas tentang bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Pancasila terhadap butir-butir Pancasila, dan mungkin nanti kita akan kasih beberapa komentar kaitannya dengan karakter pelajar Pancasila, kayak gitu ya. Oke. Dan langsung saja nih Bu Edi, pertanyaan pertama. Kalau kemarin kan kita ngebahas tentang lahirnya Pancasila. Nah, terus di bab kedua ini kita mengambil nilai-nilai ini terkait proses penyusunannya, terkait proses perumusan Pancasila itu sendiri. Iya. Boleh dong Bu Edi sedikit sharing terhadap kita apa yang terjadi dengan proses perumusan Pancasila itu sendiri. Iya. Tentang nilai kebersamaan ya, Betul. berarti ya, nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila. Ya kalau kita melihat rentetan peristiwa yang terjadi ya di seputar penyusunan Pancasila, memang kita akan melihat ya nilai kebersamaan yang kuat. Nilai kebersamaan itu. Nilai kebersamaan yang kuat karena ya kita tahu memang Pancasila nggak dirumuskan sendiri kan. Iya. Walaupun Bung Karno adalah bisa kita sebut adalah penggali atau penggagas Dari Pancasila itu ya, sendiri dari ya. Pancasila itu sendiri, tapi dalam perumusannya itu Bung Karno juga ya bersama dengan para anggota BPUPKI kan. Betul. Kan kita tahu di BPUPKI itu juga bukan cuma Bung Karno, artinya ya anggota-anggota sidang yang lain juga menyampaikan pandangan, pendapat tentang dasar-dasar negara. Dan memang Bung Karno sendiri juga akan menyatakan di dalam pidatonya bahwa maksud kita bermusyawarah waktu itu ya di BPUPKI, ini kan kita mau merumuskan satu dasar negara yang semua itu setuju gitu. Jadi bukan cuma disetujui oleh satu kelompok atau satu golongan, tapi yang bisa menjadi titik temu dari segala macam perbedaan yang ada di bangsa kita, begitu. Oke. Atau semua buat semua lah, istilah Bung Karno ya, untuk mencari titik temu. Jadi ini dari semua dan untuk semua. Oke. Nah, secara spesifik Bu Edi terkait nilai kebersamaan yang ada dalam proses perumusan Pancasila itu sendiri yang kita tahu ya dari bab pertama kemarin bahwa penyelenggaraan di sidang BPUPKI pertama bahkan diselenggarakan selama 3 hari ya. 3 hari. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang juga mencoba menyampaikan dasar-dasar negara meskipun Bung Karno dalam pidato di 1 Juni itu mengatakan bahwa tidak sesuai dengan atau tidak
tidak yang seperti yang diharapkan oleh begitu ya. Tapi paling tidak itu di situ kita bisa mengambil nilai kebersamaannya. Artinya ini meskipun tadi yang Bung Edi sampaikan, meskipun Bung Karno bagian dari yang menggagas atau yang menggali Pancasila ini sendiri, tapi tetap ini harus diputuskan secara bersama-sama, begitu Bung Edi. Iya betul, dan ya memang Bung Karno sangat berjasa ya. Betul. Sangat berjasa karena apa yang disampaikan Bung Karno tentang gagasan 5 dasar negara itu kan diterima secara aklamasi ya, oleh seluruh anggota sidang yang hadir pada waktu itu. Tapi meski begitu kan itu ada satu proses gitu yang berjalan sehingga menghasilkan redaksi atau sila-sila seperti yang kita lihat hari ini. Kan kalau di Bung Karno sendiri walaupun esensinya sama ya dengan Pancasila yang kita kenal hari ini, tapi secara redaksi kan berbeda. Dan redaksi yang kita kenal sekarang itu kan hasil dari suatu proses di BPUPKI dan PPKI yang panjang. Jadi prosesnya panjang itu. Kan kalau Bung Karno usulannya satu pri kebangsaan ya, nasionalisme, 2 pri kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga adalah dasar mufakat ya, atau permusyawaratan atau demokrasi, yang keempat tentang kesejahteraan sosial atau keadilan sosial, ya kelima baru ketuhanan. Iya. Redaksinya memang secara redaksi berbeda, dan itu kan prosesnya ada tim 9 juga waktu itu, dan bahkan kita tahu kalau di tim 9 itu kita mengenal apa yang namanya Piagam Jakarta. Itu kan ya dihasilkan itu ya Piagam Jakarta. Nah di Piagam Jakarta sendiri kan Pancasila itu redaksinya sudah berbeda sama yang diusulkan Bung Karno, tapi juga di situ nampaknya masih ada problem di sila pertama ya. Kan sila pertama itu kalau di Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan itu kan masih menjadi satu problem waktu itu. Yang akhirnya di PPKI itu akhirnya dirubah, dihapus kan 7 kata itu. Jadi akhirnya jadilah redaksi seperti yang kita kenal hari ini, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 7 katanya itu dicoret. Nah itu kan juga satu bukti bahwa kita para pendiri bangsa kita tuh tidak egois gitu, tidak hanya mengutamakan kepentingan kelompok dan golongannya kan, tapi juga betul-betul memperhatikan kepentingan dan keyakinan gitu dari kelompok-kelompok lain yang berbeda, supaya memang ini bisa disepakati, bisa disetujui, bisa diterima oleh semua golongan yang ada di bangsa kita. Kan harapannya begitu. Karena kalau misalnya sebagian kita menerima, tapi kelompok yang lain nggak bisa menerima, itu kan nanti kan bisa jadi masalah. Dan disitulah nilai kebersamaannya. Dan menjunjung tinggi kemusyawaratan itu ya, Pak Edi. Dan ketika dicoret 7 kata itu kan juga para pendiri bangsa kan juga istilahnya bisa legowo ya. Ini kan karena di PPK ini kan juga ada masuklah perwakilan dan pandangan-pandangan ya dari utusan-utusan dari Indonesia bagian timur ya, untuk menghapus itu, karena memang juga dinilai sila 1 yang di Piagam Jakarta itu kan jadi ada dualisme. Satu sisi artinya ada 2 standar. Bahkan sempat diusulkan untuk dirubah juga ya ke Bung Karno di sebelum sidang PPKI itu. Iya, sebelum PPKI itu pernah ada usulan juga, cuma malah ditolak sama Bung Karno. Karena kan memang itu sudah diputuskan, di tim 9 itu kan di BPUPKI. Nah, artinya memang nggak bisa rubah-rubah begitu saja, karena ini bicara kita mau jadikan dasar bareng-bareng, dasar hidup bersama. Artinya kita harus mendengar memang masukan, aspirasi, keinginan dari kelompok-kelompok yang lain. Dan akhirnya karena supaya tidak terjadi 2 standar itu, di mana
ada satu aturan atau satu prinsip yang berlaku buat sebagian orang tapi tidak berlaku buat Ya, sebagian lain. itu Kan bisa begitu kan. betul. Nah, saya kayak melihat seperti ini ya. Tadi ya ada peristiwa, bahkan ada yang mengusulkan kepada Bung Karno bahwa ada di pasal satunya yang dianggap standar ganda itu kayak harus dirubah. Tapi Bung Karno tidak serta-merta mau merubah begitu saja, karena artinya ini sudah disepakati oleh dalam musyawarah gitu, dan Bung Karno lebih memilih untuk ini dimusyawarahkan kembali. Saya hanya melihat bahwa bukan saja Bung Karno sebagai penggagas Pancasila, tapi bagaimana dia merefleksikan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai itulah yang mungkin akan kita gali hari ini, dan kita akan share kepada sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan kepada guru-guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bagaimana juga mengambil nilai dari informasi sejarah yang akan kita juga sampaikan. Salah satunya adalah itu, bagaimana Bung Karno memiliki merefleksikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan karena memang itu berasaskan kepentingan bersama ya, semua buat semua. Akhirnya kan kita bisa mendapatkan satu nilai-nilai atau asas-asas yang kita kenal dalam Pancasila itu jadi apa ya? Jadi yang terbaik gitu loh. Karena ke lapangan hati para pendiri bangsa kita dalam merumuskannya. Kan kalau misalnya suatu golongan ngotot untuk mempertahankan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, kan bisa berbeda itu. Kita akhirnya bentuk negara kita itu bisa jadi nggak jelas ya. Di satu sisi misalnya demokrasi misalnya begitu, tapi di sisi yang lain harus ada kewajiban juga menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam misalnya gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi ada dua bentuk atau dua mekanisme yang berjalan secara berbeda, berlaku untuk satu kelompok, tapi tidak berlaku untuk kelompok yang lain. Jadi nggak jelas gitu bentuk negaranya. Kan bisa begitu, tapi syukurnya karena kita legowo, kita betul-betul mementingkan kepentingan bersama. Jadi ketemu itu satu dasar yang memang ya asik buat semua lah. Akhirnya melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya Piagam Jakarta berubahlah menjadi Pancasila yang kita kenal saat ini ya. Yang dimuat di dalam preambul itu ya. Yang dimuat dalam preambul itu. Dan itu sampai hari ini tuh Pancasila yang kita kenal tuh ya begitu ya, Bu Edi ya? Iya itu, walaupun mengalami jatuh bangun. Nah, ini nih jatuh bangunnya nih. Nah, jatuh bangunnya seperti apa nih Bu Edi kalau bisa share? Ya, itu kan juga satu dinamika ya dalam perjalanan Pancasila sampai hari ini, dan terus bertahan. Kita masih berpegang teguh bangsa ini dengan Pancasila. Itu membuktikan bahwa Pancasila ini memang keren, dan memang ya makanya ada istilah kesaktian Pancasila. Iya, betul ya. Ya memang keren karena Pancasila ini sudah teruji oleh zaman, oleh waktu, dari awal kita merdeka sampai hari ini kan. Ya kita tahu juga kan banyak terjadi pemberontakan juga yang berusaha untuk mengganti atau mendongkel Pancasila ya. Ada pemberontakan DITI, ada pemberontakan PKI. Terus kita juga pernah berubah-ubah. Jadi pernah jadi RIS dulu. Pancasila itu sendiri ya. Iya, kita pernah jadi negara Republik Indonesia Serikat kan waktu itu bentuknya nggak kesatuan lagi, tapi bentuknya serikat. Dan itu preambul yang dulu disahkan di BPUPKI itu jadi berubah. Karena kita nggak pakai Undang-Undang 45 kan? Iya betul. Tapi pakai Konstitusi RIS namanya. Dan Konstitusi RIS itu berubah. Walaupun secara dasarnya masih sama Pancasila juga, cuma redaksinya itu berubah. Kalau di Konstitusi RIS itu yang pertama ketuhanan Maha Esa, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri kebangsaan, keempat itu pri apa namanya demokrasi atau permusyawaratan itu, kelima keadilan, kayak gitu.
Itu Itu saat RIS tuh. iya, redaksinya begitu, redaksi Redaksinya begitu. Pancasila. Iya, Di pembukaan konstitusi RIS ya. betul. Berbeda sama di pembukaan Undang-Undang 45 yang Iya, di PPKI kan. Kemudian RIS kan bubar, terus Bubar. 1950 itu juga berubah lagi. berubah lagi kan, konstitusinya beda kan, Undang-Undang Dasar sementara waktu itu. Iya, Karena sebagian golongan waktu itu menghendaki untuk balik lagi ke Piagam Jakarta gitu. iya, Masa itu akhirnya ya sudah, walaupun RIS-nya sudah dibubarkan, kita balik ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi secara konstitusi itu belum balik. iya, Akhirnya ya masih pakai undang-undang sementara, dan itu juga pembukaan Undang-Undang 45 kita berbeda. Jadi redaksi Pancasilanya juga tidak seperti yang kita kenal hari ini. Ya seperti yang ada di konstitusi RIS juga. Oke. Baru kan akhirnya 1959 ada dekret presiden. Dekret Presiden. Dan kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Oke. sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu kan artinya Pancasila sudah Teruji, berkali-kali ya. Iya, iya, iya. Berkali-kali mengalami ujian, mengalami hantaman gitu. Iya. Tapi karena itu memang yang terbaik buat bangsa sih. Yap. Oke. Nah, ya memang Bu Edi, ya kita tidak bisa pungkiri Bu Edi ya, bahkan pada kondisi saat sekarang pun gitu kan, masih ada sebagian kita yang menganggap bahwa ya Pancasila adalah ya udah sih kayak biasa aja lah gitu Ya, kan. masih ada yang kayak gitu. Bahkan kalau tidak salah ya Bung Rocky Gerung juga pernah bilang bahwa itu ya kalau kita bisa kutip itu kayak ya udahlah sih, kalau memang itu kan itu bukan bagian dari ideologi bangsa ini juga kan kayak gitu. Ya, Artinya nggak bisa dirubah-rubah gitu. iya nggak bisa dirubah. Nah, menurut Bung Edi ya, apakah apa namanya, memang betul gitu Pancasila itu setidak keren yang mereka tafsirkan, atau apakah mereka belum mengerti dari implementasi sila-sila itu sendiri? Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang kelima silanya itu, yang hari ini bagaimana dunia pendidikan saat ini berusaha untuk dapat merefleksikan nilai-nilai Pancasila kelima itu untuk dijadikan karakter pendidikan Pancasila, gitu, atau karakter pelajar Pancasila maksudnya. Nah, kita masuk ke dalam apa sih kerennya Pancasila sehingga Pancasila itu keren semua untuk semua. Kalau boleh kita bedah satu persatu gitu, Bu Edi, sila-silanya. Iya, memang kalau mau kita oprek-oprek gitu ya, mau cari apa lagi gitu istilahnya ya, bahasa Indonesia ini ya memang itu udah rumusan terbaik ya. Rumusan yang terbaik, formulasi hidup berbangsa bernegara, dan juga formula hidup buat kita secara pribadi. Makanya Pancasila itu kan sebagai kepribadian bangsa ya. Dia juga ideologi, dia falsafah hidup kita. Artinya Pancasila ini satu formula hidup. Kalau kita betul-betul menghayati sila-sila dari Pancasila itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan, kita juga bisa jadi manusia keren lewat Pancasila itu. Gitu ya? Begitu juga bangsa dan negara kita. Jadi itu memang sudah apa ya, kayak kodratnya kita, kayak fitrahnya kita memang begitu. Jadi nggak bisa mau diutak-atik, kita nggak akan ketemu yang lain, nggak akan ketemu yang lain selain itu. Dan kalau kita lihat ya, misalnya kalau kita bicara karakter atau tadi misalnya pelajar Pancasila, artinya kita harus punya karakter Pancasila. Misalnya coba kalau kita bicara karakter yang luhur atau budi pekerti luhur atau akhlak yang mulia ya misalnya, kan kalau kita pakai Pancasila berarti kan kita harus pertama harus berketuhanan. Iya, jadi manusia yang berketuhanan. Ya. Artinya kita harus menghormati nilai-nilai yang Tuhan tetapkan, yang diajarkan lewat agama kita. Kita harus menghormati kebaikan, gitu. Kita harus pro kepada kebaikan, kepada kebenaran. Harus menjunjung tinggi keluhuran, gitu. Kan itu keren ya. Kita juga harus jadi manusia yang berperi kemanusiaan, yang menghormati sesama kita, yang istilahnya berinteraksi itu secara adil, secara beradab. Kita tidak mencurangi orang, kita menghormati orang lain seperti kita
ingin dihormati oleh orang lain, kan itu kan juga Iya. satu bentuk kepribadian yang keren. Iya. Kemudian sila 3 misalnya kita menjadi manusia yang pro kepada persatuan, Iya. pro kepada kerukunan, pro kepada perdamaian. Kita akan selalu mencari akan memilih perdamaian di atas segalanya. Daripada perselisihan ya. Daripada perselisihan. Kita akan mencari jalan gimana supaya kita tetap harmoni gitu, tetap akur, tetap damai, menjadikan persatuan tuh di atas segala-galanya gitu. Nggak cuma misalnya nggak gampang marah, nggak apa gitu. Itu kan akhlak yang keren kan? Iya, betul. Terus menjadi orang yang suka bermusyawarah misalnya, seperti yang dimaksud sila keempat ya. Jadi kita nggak misalnya mementingkan pendapat kita, keinginan kita, kehendak kita, tapi kita bermusyawarah sama orang, gimana mencari titik temu terhadap perbedaan ya, terhadap pendapat yang mungkin berlainan atau ya hal-hal semacam itulah. Artinya kita akan selalu senang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kan itu juga akhlak yang keren. Terus kita juga akan menjadi orang yang istilahnya berkeadilan ya, berkeadilan sosial. Artinya nggak cuma misalnya kita ingin diperlakukan adil, tapi nggak mau adil sama orang. Berlaku adil ya. Jadi keadilan itu kan harus untuk semua orang, berlaku sama untuk semua orang. Artinya kita nggak istilahnya memakai keadilan itu hanya untuk kita atau kelompok kita. Tapi bagaimana supaya terwujud itu keadilan buat semua itu tadi. Kan coba kalau kita lihat dari sudut pandang apapun ya definisi karakter luhur, definisi akhlak yang mulia kan yang kayak begitu. Mau definisinya di mana lagi? Kita nggak akan ketemu. Artinya dari penjelasan Bung Edi tadi tidak ada satupun yang bertabrakan dengan agama manapun. Enggak ada. Memang itu fitrahnya manusia kan. Kodratnya manusia kan memang begitu. Artinya yang kadang kita bingung kenapa ya untuk sebagian orang untuk sebagian orang masih melihat bahwa Pancasila itu adalah salah satu hal yang memang nggak perlu ada. Yang harus ada adalah sesuatu yang dia yakinin dengan kelompok dan golongannya, kayak gitu kan. Padahal kalau kita cerita tadi, kalau kita gali tadi terkait yang Bung Edi sampaikan terkait 5 sila yang tadi, tidak satu pun dari kelima sila tadi bertentangan dengan agama manapun menurut saya. Ya tujuan kita beragama kan juga itu kan, membentuk akhlak kan. Ya orang yang sukses beragama itu yang berakhlak mulia. Dan kayak apa sih definisi manusia berakhlak mulia? Ya kayak itu tadi. Kita mau cari definisi mana lagi? Kalau memang tujuannya adalah membentuk akhlak, karena memang kalau kita semua akhlaknya bagus kan, pasti negara kita ini jadi bagus kan. Betul. Ya artinya negara kita jadi aman, jadi damai, jadi produktif, jadi segala sesuatunya efektif, kayak gitulah. Kalau kita semuanya akhlaknya bagus, dan tadi ukuran atau definisi akhlak yang bagus, ya itu tadi karakter Pancasila itu. Yang hari ini dunia pendidikan lagi bagaimana menerapkan menerapkan terkait karakter Pancasila. Nah tadi mudah-mudahan tersampaikan untuk sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dimanapun berada, dan teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke, ke-5 sila tadi yang sudah Bung Edi sampaikan kepada kita semua, itu bisa kayak kita tangkap bagaimana sikap-sikap tadi yang tertuang dalam ke-5 sila di Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk para peserta didik kita. Gitu Bung Edi ya. Dan satu hal lagi yang kita mau sampaikan bahwa kami rasa dan kita semua sepakat menurut saya kita semua sepakat, kecuali yang belum ngerti tentang 5 Pancasila itu. Artinya Pancasila itu tidak bertabrakan dengan kepercayaan manapun. Dan buat hidup keren, ajaran agama tuh ada di situ semua. Mewakili menurut saya kayak gitu. Bu Edi ya. Esensi dari ajaran agama ya. Dan
inilah tugas kita bersama untuk meyakinkan setiap kita bahwa kita harus juga menjaga Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara kita, sebagai dasar berkehidupan kita, karena itu adalah jati diri kita, begitu ya Bu Edi. Betul. Dan ya ini bukan tugas kami, bukan tugas siapapun, dan ini adalah tugas kita semua. Bagaimana ya teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke meyakinkan kepada peserta didiknya bahwa Pancasila lah dasar negara kita, jati diri bangsa kita, dan harus terinstal secara keren di setiap hati, perasaan, pikirannya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali. Begitu ya Bu Edi ya? Betul sekali. Oke, itu saja sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila dan teman-teman guru dari Sabang sampai Merauke. Kita akan bertemu lagi di bab berikutnya dengan bahasan yang sesuai dengan buku yang ada di Pendidikan Pancasila. Terutama di kelas 4, kita hari ini sedang membahas kelas 4. Sekian saja dari saya Kang Hari dan rekan saya Bung Edi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!